Sobat Supri Muda terkasih, mari bersekutu bersama hari Jumat 19 Januari 2024 pukul 18.30 sampai selesai di Ruang Petrus yang akan dilayani oleh Pendeta Hadian. Bila berkenan membawa potluck, silahkan kontak Kak Puput 085643761745. Ditunggu kehadirannya. Tuhan Yesus memberkati. Diberi kuasa dari
kemuliaan cuma buat Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi segala kemuliaan cuma buat Tuhan Yesus Kristus. Satu hal yang kalian harus sadari adalah malam hari ini akan menjadi malam yang melelahkan. Bukan apa-apa karena kita harus mengeluarkan semua yang kita bisa. Karena kita tahu 2-3 orang berkumpul dia ada di tengah-tengah kita. Ingat. So please feel free. Apapun yang kalian mau lakukan asal jangan anarkis ya. Ya, sembah Raja kita. Bukan hanya karena dia baik dalam hidup kita.
Shalom, Majelis Jemaat GKI Ngupasan mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang datang beribadah pada hari ini dan juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti kebaktian di GKI Ngupasan. Selama ibadah berlangsung, mohon agar HP dimatikan. Terima kasih. Warta Lisan GKI Ngupasan, Minggu 14 Januari 2024. 1. Komisi Dewasa. Persekutuan Pasutri Muda akan dilaksanakan pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 18.30 di ruang Petrus, dilayani oleh Pendeta Hadian Tanwikara. Bagi yang berkenan membawa potluck dapat menghubungi Kak Puput dengan nomor telepon 0856 4376 1745. 2. Katekisasi Baptis Dewasa atau CD. Katekisasi Baptis Dewasa CD kelompok baru akan dimulai pada hari Selasa 16 Januari 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bagi orang tua yang putra-putrinya belum CD dan juga bagi Bapak, Ibu, Saudara yang rindu untuk dilayani baptis dewasa dapat mengikuti kelas ini. 3. Kebaktian hari ini. Tema hidup bukan milik kita sendiri. Pelayan firman Pendeta Sat Heri Sucahyo dari GKJ Jatimulyo. Pemusik Bapak Daniel W. Sulistyo, Prokantor Kantoria, Bapak Iwan, Bapak Adrianus, Bapak M. Suparji, Bapak Dedi. Jemaat yang terkasih, dalam ibadah hari ini kita diharapkan dapat mengalami kehadiran Allah yang hidup, yang memperbarui cara pandang kita menjalani hidup anugerah Allah, sehingga kita boleh terus menjadi berkat dan saksinya di dalam kehidupan ini. Mari kita berdiri. Kita mulai ibadah ini dengan menyanyikan NKB 34, Setiamu Tuhan tiada bertara. Setiamu Tuhan
Ibadah ini berlangsung dalam penyertaan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan senantiasa beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Semua dipersilakan duduk kembali. Ibadah saat ini mengambil tema hidup bukan milik kita sendiri. Menjalani hidup ini dengan egois mungkin menjadi pilihan banyak orang saat ini. Karena terlalu peduli sering membuat kita repot dan sulit. Bahkan soal agama cukup hanya hari Minggu ketika di gereja. Banyak orang jalani hari-harinya tanpa hubungannya dengan Tuhan. Pertanyaannya, sebenarnya hidup ini milik siapa? Milik kita sendiri atau milik Allah? Mari kita nyanyikan NKB 183, Dulu Ku Mencari. Bapak, Ibu, Saudara di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus, kita seringkali menjalani hidup ini seolah-olah milik kita dan semuanya kita jalani sesuka kita. Sesungguhnya hidup kita adalah milik Tuhan dan kehendaknya lah yang seharusnya menjadi arah hidup kita. Mari kita mengakui segala dosa kita di dalam doa dengan mengimani bahwa hidup ini milik Allah dan pemberian Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu, mengakui segala dosa-dosa kami. Kami belum bisa mengikuti teladan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Tolonglah kami supaya makin hari kami boleh mengikuti teladan-Mu. Terima kasih. Doa pengakuan dosa kami alaskan di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Mari kita nyanyikan KJ 26, Mampirlah dengar doaku. Jemaat diundang berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan mau diraih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka diberikan berita anugerah menurut Yesaya pasal 49 ayat 15 yang demikian. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah, Damai Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan menerima pelayanan firman Tuhan, sabda kehidupan bagi kita semua. Namun sebelumnya mari kita berdoa, mohon pertolongan Roh Kudus agar firman tak hanya terdengar dalam telinga namun juga masuk dalam hati kita. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan dalam syukur kami atas anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terutama pada hari Minggu ini kami merasakan kebahagiaan karena Tuhan masih memberikan waktu bagi kami beribadah. Kami memuji nama-Mu, kami berdoa bersama, kami membaca firman-Mu dan menggumulinya. Semuanya itu karena kasih-Mu. Dan tiba saatnya khusus bagi kami akan menerima pewartaan sabda Tuhan, sebuah petunjuk kehidupan bagi kami semua. Maka bersabdalah ya Bapa, kami ingin mendengar, dan kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, sehingga sabda kudus ini menguduskan kehidupan kami. Demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pembacaan firman Tuhan hari ini menggunakan Alkitab terjemahan baru edisi 2 yang diambil dari Yohanes 1 ayat 43 sampai 51. Yohanes pertama ayat 43 sampai 51 tertulis demikian. Keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutilah aku." Filipus berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus menemui Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat oleh nabi-nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus berkata, "Apakah karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Salam, selamat hari Minggu. Harusnya volumenya sama. Salam aleichem, bolak-balik. Aleichem, salam. Sama saja, damai sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu tahu kata ini, prasangka. Tahu ya? Apa itu prasangka? Prasangka berasal dari dua kata, pra dan sangka. Sangka kita tahu, sangkaan. Pra itu berarti sesuatu yang belum terjadi. Prasangka berarti, yang dimaksud dengan prasangka berarti suatu anggapan. Nah biasanya anggapannya itu negatif kalau prasangka ya, yang belum diteliti kebenarannya. Itu prasangka. Contoh, lihat orang mimpin ibadah pakai belangkon.
lalu mengatakan, wah dukun. Gitu. Itu prasangka. Begitu diteliti, oh ternyata Satheri Sucahyo. Ada lagi banyak sekali prasangka di sekitar kita. Bayi menangis, saudara. Biasanya orang yang tidak punya pengalaman dengan bayi yang menangis lalu berprasangka apa? Pasti lapar. Biar berhenti menangis, maka dikasih makanan, yaitu susu. Ayo berhenti, wong nangis itu mulutnya kok. Begitu mulutnya dibuntetin meneng gitu. Tapi begitu dilepas lagi nangis lagi. Berprasangka, ternyata oh popoknya basah, ngompol. Prasangka, saudara. Saudara, banyak keegoisan terjadi di negeri ini karena prasangka dianggap sebagai kebenaran. Banyak konflik di dalam gereja sekalipun, mengapa? Karena baru prasangka dianggap kebenaran. Ada suatu cerita seorang yang diberitakan ketika suaminya meninggal, lalu dia beli lemari, dia beli barang-barang elektronik, lalu berita yang dikatakan oleh mertuanya adalah dia punya simpenan. Ayo, apa pikiran Bapak Ibu Saudara? Pil? Pria lain? Enggak. Simpenan bank. Nah, karena menganggap prasangka dikiranya adalah punya pria lain, maka geger dan terjadi konflik. Padahal simpenan di bank, tabungan. Maka kita harus berhati-hati dengan segala macam prasangka. Nah, bagaimana caranya supaya kita tidak mudah berprasangka? Ya gampang saja. Kita harus memiliki kepekaan dan kekritisan. Ini kata kunci. Peka dan kritis. Dengan kita memiliki kepekaan dan kekritisan, kita tidak segera menanggapi sesuatu secara frontal, tetapi memiliki pandangan yang lebih dalam terhadap suatu perkara-perkara dalam kehidupan sekitar kita. Kalau kita sudah peka, kita sudah kritis, maka kita memiliki kesadaran rohani. Nathanael, saudara. Nathanael memiliki sesuatu yang berharga yang bisa kita pelajari saat ini. Ketika Nathanael ketemu dengan Filipus, Filipus berkata, Sang Mesias sudah ada nih. Mesias yang diberitakan pada kitab-kitab para nabi sebelumnya sudah hadir nih. Dialah Yesus Kristus. Amin, saudara. Tuhan Yesus Mesias. Amin. Ini belum sarapan ya? Harusnya makan siang nanti ya. Saya belum. Sudah disiapkan tapi belum saya makan. Supaya bareng dengan Anda gitu. Amin, saudara. Tuhan Yesus adalah Mesias. Tetapi bagi Nathanael enggak. Dia melakukan sesuatu mungkin prasangka. Dia mengatakan begini di ayat 46. Mungkinkah suatu yang baik datang dari Nazaret? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, siapa yang orang Jogja betulan, bukan pendatang? Boleh tunjuk jari, 1 Pak Majelis, 2, 3, 4, 5, 500. Tahu Kricak ya? Kricak terkenalnya apa Bapak Ibu? Ini live streaming loh Pak. Ya kalau dulu itu wah pokoknya yang buruk-buruk dari Kricak. Lalu kalau kemudian saya yang punya pengalaman, wong saya orang Kricak, berarti saya gali ini, Pendeta gali Blangkonan. Lalu kemudian kalau punya pengalaman yang seperti itu lalu mengatakan, apa mungkin ada sesuatu yang baik dari sana? Wajar tidak?
Sama seperti Natanael, apa mungkin? Karena Nazaret itu, Natanael tahu pendidikan rendah, ekonomi yo rendah, kemudian pergaulan kurang bagus, biasa. Yang namanya ekonomi rendah pasti sahabatnya pendidikan yo rendah. Kalau pendidikan rendah, maka cara-cara bagaimana berrelasi ya juga berbeda dengan mereka yang punya pengalaman lebih baik. Prasangka. Sebetulnya wajar apa yang dikatakan oleh Natanael. Pengetahuannya selama ini tentang Nazaret membuat Natanael tampaknya berprasangka terhadap Nazaret dan siapa? Gusti Yesus. Seandainya nih panjenengan menjadi Gusti Yesus yang diragukan, Anda dari lokasi tertentu, Anda adalah orang yang baik, tapi kemudian orang mengatakan, apa mungkin Anda itu orang baik? Apa yang Bapak Ibu lakukan? Senyum? Atau merengut? Nyalami? Atau njiviti? Mau pakai nomor jangan ya, nanti dikiranya paslon gitu. Nyalami atau njiviti? Njiviti itu apa sih? Mencubitin, nyubitin. Tanggapannya jadi baik atau buruk? Itu kalau saya, meskipun saya orang gereja, ning saya pendeta. Kalau ada yang orang yang mengatakan apa no pendeta kok saka gereja, wancane mesti gitu ya. Ya iya memang. Saudara, sakit hati. Tetapi berbeda dengan Tuhan Yesus ketika menanggapi orang yang berprasangka terhadap dirinya dan kampung halamannya. Dia mengatakan bahwa, lah, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Ini yang membedakan orang-orang Farisi, para imam, dan Natanael. Kalau orang-orang Farisi dan para imam itu niatnya sudah buruk, justru para Farisi dan para imam pembaca Alkitab, paham tentang nubuat-nubuat, tahu sejatinya bahwa Kristus itu Mesias, tetapi menolaknya. Tetapi yang dilakukan oleh Natanael sebetulnya adalah kepekaan tentang hidupnya selama ini bersama dengan Nazaret dan kekritisan dia sehingga dia bertanya, butuh penjelasan selanjutnya bahwa benarkah Yesus Mesias. Maka selanjutnya Filipus mengatakan, mari lihatlah dia. Satu-satunya jawaban yang menjawab persoalan adalah ketika perjumpaan. Kalau Bapak Ibu sedang konflik, kemudian do perang status, apa yang terjadi? Sedang musuhan dengan orang, sedang musuhan dengan suaminya, lalu kok surat-suratan, apa yang terjadi? Aku berangkat dulu ya, ditulis di Kretake. Kalau enggak tulis WA, apa yang terjadi? Enggak ada penyelesaian. Satu-satunya jawaban dalam konflik adalah perjumpaan. Konflik lahir dari perjumpaan, Bapak Ibu. Tetapi perdamaian juga lahir dari perjumpaan. Maka yang namanya perjumpaan ada dua yang lahir, konflik dan perdamaian. Tinggal kita milih yang mana? Milih konflik atau milih perdamaian? Milih ketemu saling memaafkan atau ketemu saling tuduh-tuduhan dan marah-marahan? Filipus mengajak Natanael ketemu dengan Tuhan Yesus untuk bertemu secara langsung, mengalami secara langsung. Sejatinya orang akan ditolong Tuhan ketika kita benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Percaya Tuhan Yesus? Oh, percaya tapi 15 wong ya mangan. Percaya Tuhan Yesus? Amin. Percaya? Loh kok seru saya? Ayo pakai mic kok. Pertanyaannya saya ganti.
Bapak, Ibu, Saudara mempercayakan hidup saudara pada Tuhan Yesus? Beda loh ya. Percaya kepada Tuhan Yesus belum tentu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Tetapi orang Kristen mempercayakan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita berjumpa dengan Kristus. Kita mengalami bersama dengan Kristus. Dan puji Tuhan, ketika Tuhan Yesus ketemu dengan Natanael, apa kata Tuhan Yesus? Tidak kok kemudian marah kepada Natanael. Dia mengatakan, tadi sudah saya beritahukan bahwa ini loh orang Israel sejati, orang yang kritis. Lalu dia mengatakan, aku sudah tahu tentang kamu ketika berada di bawah pohon ara. Natanael menjadi sadar bahwa ada kekuatan yang melebihi kekuatan manusia yang ada dalam diri Tuhan Yesus. Maka ada lagu, Tuhan kita, Allah kita hebat dan besar, walik ya. Bisa lagu itu? Wah, itu lagu terlalu lama mungkin ya. Bapak Ibu ini generasi setok ya. Masih muda-muda semua. Allah kita besar, Allah kita penuh mujizat, Allah kita, wah pokoknya ngedap-edapi. Itu yang dipahami oleh Natanael kali pertama. Berjumpa dengan Tuhan, ada mukjizat begitu ya, lalu tapi hati-hati Bapak Ibu. Orang yang imannya dilandasi hanya sekedar pada mukjizat biasanya tidak berlangsung lama. Dulu ada kisah tentang pantung bermata air, kok bermata air? Berair mata darah. Generasi Z nggak ngalami. Baby boomer kayak saya ngalami. Mendadak orang menjadi beriman. Wah, di langit muncul awan gambar Tuhan Yesus. Kalau fotografer Bapak Ibu, saya juga fotografer, itu editan. Ning orang menganggap itu mujizat. Saya tuh kadang sedih, masa kok Gusti Yesus itu repot-repot bikin gambarnya di awan hanya untuk membuat orang percaya itu. Itu kebangetan toh. Ternyata itu editan. Iman yang hanya dilandasi karena mujizat saja tidak berlangsung lama. Maka ganti Tuhan Yesus yang kritis. Ketika Natanael mengatakan, engkaulah Raja Israel dan anak Allah. Tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan begini, kamu ngomong gitu, ini pakai bahasa saya Bapak Ibu. Karena aku tahu sebelum kita ketemu bahwa kamu ada di bawah pohon ara. Lalu Tuhan menambahkan, setelah ini kamu akan tahu lebih daripada itu. Apa maksudnya? Ketika orang melandaskan imannya pada perjumpaan pada Kristus yang benar-benar Kristus, akan mengalami hal-hal yang lebih luar biasa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu senang dapat berkat Tuhan? Amin. Diberkati Tuhan, mau berkatnya Tuhan atau Tuhan? Kalau GKI luar angkasa, GKI sini baik-baik ya. GKI luar angkasa itu yang disukai berkatnya Tuhan. Tuhan gak datang gak apa-apa, yang penting berkatnya. Gak ketularan toh? Hati-hati loh, itu menular loh. Jadi kalau berdoa yang didamba-dambakan siapa? Berkatnya Tuhan, katanya Tuhan. Yang didambakan kan mestinya Tuhan. Neng GKI luar angkasa ini, gereja luar angkasa ini yang jelek-jelek ini, yang didambakan Tuhan, berikanlah berkatmu yang melimpah. Begitu Tuhan tidak kasih berkatnya, Tuhan malah datang, begitu apa yang terjadi? Di mana mujizatmu Tuhan? Engkau jani Tuhan atau ora? Kalau Bapak Ibu itu punya anak, lalu kemudian sekolah di Jakarta gitu ya. Anda orang Jogja, sekolah di Jakarta, lalu kemudian mau datang ke Jakarta bawa oleh-oleh dan uang bulanan.
Lalu anaknya bilang begini, papa nggak usah kesini, ngapain, transfer aja. Yang penting kan duitnya, papa nggak penting. Gimana rasanya? Jelei toh. Kadangkala kita itu ya gitu loh. Jelei rakaruan. Bahasa Indonesianya apa ya jelei ya? Tapi tahu ya, pokoknya rakaruan gitu ya. Maunya bukan Tuhan tapi berkatnya saja. Yang dimaui apa yang dibawa oleh Tuhan. Padahal berkatnya berkat adalah Tuhan. Sesuatu yang mulia, sesuatu yang luar biasa itu sesungguhnya adalah ketika Tuhan ada bersama dengan Anda. Maka sejatinya saudara, ketika kita hanya berpikir sesuai dengan tema kita, apa temanya? Hidup bukan milik kita sendiri. Kalau kita berpikir hidup hanya milik kita sendiri, Anda baru berprasangka. Harus diteliti lagi. Benarkah hidup milik kita sendiri? Kalau dapat berkat ya cukup aku saja, yang lain gak usah dapat berkat. Kalau ada orang lain yang dapat berkat malah iri, sehingga doanya jadi doa yang buruk. Apa itu doa yang buruk? Tuhan, engkau itu gimana sih? Kok ngasihnya sana lebih gede daripada saya? Tuhan, engkau itu gimana sih? Kok suamiku gak ganteng lagi? Dulu ganteng, sekarang tak dengarkan. Dulu cantik, sekarang mana saya ngomong jelek. Lalu menjadi doa-doa yang negatif. Saudara yang terkasih, mestinya doa itu juga positif. Mari, kalau begitu sejatinya hidup bukan milik kita sendiri. Ini kita perdalam lebih dalam lagi. Memang betul, bahkan hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Kalau hidup ini milik Tuhan, Tuhan memanggil kita semua untuk melayani. Berangkat enggak Bapak Ibu? Berangkat? Pak Majelis tolong dicatat ya. Ini kan habis ini ada pemilihan majelis toh. Nah, silahkan datangi satu-satu. Terus dijawab loh tadi loh. Ini ibadah loh Bapak Ibu ini. Bapak Ibu saya mau tanya, jadi Kristen berapa tahun? Ya kalau yang kecil cuma 7 tahun gitu ya. Bapak, maksud saya Bapak Ibu yang sudah gede-gede ini berapa tahun? Ada yang 20 tahun? Ada yang 30? Ada yang 50? Wah, di 50 tahun. Ada yang 70 tahun? Jadi Kristen? Saya mau bertanya, dalam rentang usia menjadi orang Kristen 70 tahun itu, pernah sekali jadi majelis? Borodoh. 70 tahun jadi majelis kok nggak pernah 70 tahun jadi jemaat kok belum pernah jadi majelis itu? Oh enggak pilih ya. Ini GKI luar biasa, khotbah kayak PA gitu ya. Tanya jawab tanya. Mau berpendapat lagi? Ayo silakan kita PA saja ya. Lo kan keren kalau kemudian kita tuh punya semangat memenuhi panggilan Tuhan untuk melayani, minimal sekali dalam kurun waktu menjadi Kristen sebagai majelis gereja. Gimana? Setuju gak? Wah, dicatat Bapak Ibu majelis ya. Tadi ngomong setuju loh itu. Habis ini kalau kemudian majelis datang mengatakan bahwa Anda dipanggil Tuhan untuk melayani umat, lalu mengatakan sanese mawon mawas ya. Waduh, kayak ngemis. Loh kalau kemisnya cak-cak itu loh Bapak Ibu, kalau di RT kan ikan cucut mandi di laut, caca-caca gitu kan. Lalu kan kita lalu enggak jawabnya bukain pintu sanese mawon kan gitu toh. Mawas ya Bu Pendeta, Pak Pendeta datang dengan penetua, dengan doa dulu, jawabnya simpel dan jelek, sanese mawon gitu. Ayo kita semangat. Loh katanya hidup kita milik Tuhan. Tapi yakin saudara, setiap kehidupan yang adalah miliknya Tuhan, gak usah khawatir sebetulnya. Ketika kita terlalu khawatir, kita mulai ngiri nih. Kita mulai tidak meresapi bahwa sesungguhnya Tuhan bersama dengan kita.
Bapak majelis mohon maaf kalau saya tadi naik tangga itu kakinya harus satu-satu. Ya nak kasih satu-satu ya. Maksud saya itu kan kalau orang normal nggak gitu, recokin saya Anda itu. Kalau normal itu kan naik tangga itu kan kaki kanan, kaki kiri, terus kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan gitu kan. Bapak Ibu mungkin tadi jengkel ngelihat saya, karena mesti kaki kiri jeglek, kaki kiri jeglek, kaki kiri gitu. Jadi lama ya. Mohon maaf, karena saya orang cacat. Kaki kanan saya pernah kecelakaan, maksudnya saya yang kecelakaan, korbannya kaki saya gitu ya. Bersama dengan pacar saya naik motor di Jalan Dendles, ada tronton saudara. Tas kesaktian terjadi, tabrakan. Tronton motor, menang mana? Tronton dong, masuk menang saya, maka kaki saya patah-patah. Tapi keren kan, kecelakaan melawan apa? Gak keren. Melawan apa? Tronton. Keren itu. Ada 17 mur di pangkal sana dibor, sumsum di kaki kanan saya yang atas diganti plat, sehingga kalau naik tangga jadi susah. Dan waktu itu tahun 2008, belum menjadi pendeta, ada seorang yang datang nengok saya, mengatakan begini, Mas, apa iso dadi pendeta kok cacat? Apa bisa menjadi pendeta kok cacat? Itu kalau saya sehat Bapak Ibu, tak cengkiwing itu dok gitu. Tujuannya kok saya itu sadar diri, calon pendeta, alim dong gitu ya. Lalu tangan saya tuh begini nih. Tapi bisa kok. Bisa kan? Jalan ya tampak biasa-biasa saja meskipun tidak bisa naik tangga. Setiap orang punya kelemahan, setiap orang punya noda, setiap orang punya persoalan dalam kehidupannya yang seolah kita tidak bisa mengatasinya. Tapi biarlah Tuhan yang hebat, bukan kita yang hebat. Itu hidup bukan milikku lagi. Hidup Anda milik istri Anda, hidup Anda milik suami Anda, hidup Anda milik keluarga Anda, dan milik kita semua. Kalau kita saling memiliki satu dengan yang lain, betapa bahagianya hidup bergereja. Amin. Kasih menjadi sesuatu yang luar biasa. Bersedia Bapak Ibu menjadi milik Tuhan? Tidak sekedar percaya kepada Tuhan Yesus, tapi mempercayakan hidup ini kepada Kristus. Amin. Ini kalau aminnya belum 100% nih bengok, itu belum selesai khotbahnya. Padahal ini sudah jam berapa itu? Amin. 88,5%. Kalau saya itu kalau mengatakan amin, amin ya, bukan amin, itu dari paslon tertentu. Amin. Sementara sampai tanggal 14 Februari semua pendeta bikin undang-undang baru. Ketika selesai khotbah mengatakan amin. Tapi kalau saya mengatakan amin itu ada 3 arti, saudara. Pertama, membangunkan orang tidur. Kalau GKI enak. Kalau di GKJ, nggak ada AC, kursinya atos-atos. Gitu kok yodo ngantuk. Maka begitu dikatakan amin, langsung gerakap, amin, amin, amin. 1. Tadi kayaknya ada yang ngantuk juga ya. 2, amin yang kedua apa? Mengakhiri khotbah. Saya enggak, ambu oman amin ora barbar khotbah gitu. Yang ketiga nih yang penting. Amin itu amin itu berarti mengamini, percaya, dan tidak hanya di ruang ini. Amin itu berarti nggih Gusti, iya Tuhan, aku akan melakukan ini dan aku menjadi milikmu, dan itu ku kerjakan tidak dalam ruang ini tetapi keluar dari ruang ini. Jadilah umat milik Tuhan. Amin. Malah 50%. Amin. Puntenan kok niki. Saat teduh untuk kita semua.
Marilah kita berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280, Aku Percaya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang besar, ku jadi suci di dalamnya. Pembacaan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada ibadah Minggu tanggal 21 Januari 2024, kita kembali akan merayakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus kali ini akan kita rayakan secara onsite di gereja maupun secara live streaming di rumah masing-masing. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan ini, bagi yang mengikuti perjamuan kudus secara live streaming, dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan teh secukupnya di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya serta menghayati kasih-Nya. Apakah kita benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dan mengalami kehidupan bersama Kristus? Marilah kita merenungkannya. Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, Ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya, juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Apakah kita menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan kita, dan apakah kita menyadari bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus yang dipanggil untuk saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Marilah kita merenungkan. Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun berarti dipanggil untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus, serta diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Apakah kita siap berkorban dan menjadi berkat bagi sesama? Marilah kita merenungkannya. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada ibadah Minggu 21 Januari 2024 mendatang, baik secara onsite maupun live streaming. Tuhan berkati kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk berdoa bersama dalam doa syafaat. Mari kita
Berdoa. Bapa yang kudus dan setia, Tuhan kami yang sungguh baik, yang mencurahkan berkat-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Kami mengucap syukur atas kesempatan bagi kami semua beribadah, terutama ketika Tuhan mendengarkan doa-doa kami, ketika Tuhan juga hadir bersama dengan kami, bahkan melalui firman-Mu yang dinyatakan, kami merasakan bagaimana Tuhan berada bersama dengan kami. Kiranya ya Allah, ketika kami merasakan kehadiran-Mu itu, kami juga hadir bagi orang lain yang kami mulai dari keluarga kami dan kemudian gereja, bahkan masyarakat. Saat itulah ya Tuhan kami menghayati bahwa hidup itu bukan hanya milik kami seorang diri. Bapa, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami Indonesia, bangsa yang sungguh kami cintai. Kiranya Engkau hadir bersama dengan kehidupan kami semua ketika berbangsa dan bernegara. Di tengah-tengah perbedaan yang ada, perbedaan agama, perbedaan suku, ras, bahasa, perbedaan pilihan baik partai maupun paslon, kiranya Tuhan Engkau memberikan kasih-Mu sehingga meskipun kami berbeda-beda, namun kami menghayatinya sebagai keberagaman yang indah. Bangsa ini menjadi bangsa yang adil, bangsa yang memiliki adab yang baik. Semuanya karena kasih-Mu. Maka berkati ya Tuhan terkhusus untuk agenda besar bangsa ini, pemilu yang akan kami laksanakan tanggal 14 Februari mendatang. Kiranya Bapa, persatuan dan kesatuan tetap kami jaga. Potensi-potensi perpecahan tidak melanda kehidupan kami. Semuanya itu karena kasih. Berkati pemerintah, berkati seluruh masyarakatnya. Jaga kami semua di dalam kasih Kristus. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk gereja-Mu, Gereja Kristen Indonesia, di sinode wilayah masing-masing. Dengan segala pergumulan program yang ada, Tuhan hadir melalui pertolongan Roh Kudus, sehingga Gereja Kristen Indonesia semakin dewasa, imannya semakin dekat dengan Tuhan. Bahkan untuk gereja-Mu, secara khusus GKI Ngupasan, dalam pergumulan kehidupannya, Tuhan berkati program-program yang disusun baik komisi, tim, panitia, bebadan. Kiranya Tuhan program-program yang ada semakin membawa kami dalam damai sejahtera-Mu. Kami semakin mengerti, kami semakin memahami dan menghayati atas Tuhan yang menolong kami semua. Maka berkati para pendeta. Kiranya para pendeta menjadi berkat dan mendapatkan berkat. Juga para penetua menjadi berkat dan mendapatkan berkat. Juga pelayan-pelayan yang lain, komisi, tim, bebadan, semuanya ada dalam kasih-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk saudara kami yang sedang sakit, yaitu Bapak Sugiharto, Ibu Wamil Hanawati, Saudari Feni Astuti, dan Saudara Wiwoho Suwono. Kiranya Tuhan hadir bersama dengan saudara-saudara kami ini. Tuhan berikan bilur kasih-Mu dan Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara kami ini sembuh. Pengobatan yang berlangsung ada dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa bagi kami, baik yang hadir di tempat ini maupun yang beribadah di rumah. Kiranya Bapa, apa yang terjadi, baik sukacita maupun duka, kami tetap setia kepada-Mu. Maka ya Tuhan, berkati kami semua. Ketika kami menata kehidupan, membangun relasi, baik dalam relasi keluarga, relasi bermasyarakat, dalam pekerjaan, semuanya ya Tuhan, kiranya dalam penyertaan kasih-Mu. Karena kami yakin ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kami, kehadiran-Mu itu adalah berkat bagi kami semua
dan kami dimampukan mengatasi melalui semua masalah yang ada, dan semuanya di dalam nama Tuhan. Terpuji namamu Bapa, karena Engkau bersedia bersama dengan kami, tidak hanya hari ini namun juga hari-hari berikutnya. Dan perkenankan kami bersama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah melalui persembahan sebagai komitmen kita untuk mempersembahkan hidup kepada Allah. Persembahan kita didasari firman Tuhan yang diambil dari Filipi 4 ayat 6 yang demikian. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita memberikan persembahan dan kita pujikan KJ 302, Ku beri persembahan. Seterusnya, beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Sukaria beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah persembahan, datanglah segera. kita kembali mengulangi dari bait yang pertama. Beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri dalam persembahan ini. Merasa kaya dalam Tuhanku.
Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih Tuhan jika pada saat ini Engkau telah beri kesempatan kami untuk memberikan persembahan kami. Ucap syukur atas berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami sebagai persembahan yang kudus kepadamu. Kiranya Tuhan juga beri kebijaksanaan untuk anak-anak-Mu yang mengelola persembahan ini. Semua ini yang kami naikkan dalam satu nama yang kudus, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang terkasih, mari lanjutkan perjalanan hidup pemberian Allah dan muliakanlah Allah dengan semua waktu dalam hidup saudara. Jadikanlah hidupmu persembahan yang hidup bagi Allah. Maka kita nyanyikan Ku Persembahkan Hidupku. Serahkan padamu Tuhan penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Yang lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, aku serahkan dalam tangan-Mu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan
mari mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Hidupmu bukan milikmu lagi, melainkan milik Kristus. Oleh karena itu, persembahkanlah hidupmu dan jadilah saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah dalam persekutuan bersama Sang Putra dan Roh Kudus yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiran saudara untuk merendah dan melayani Dia dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya.